Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Surat Al-Mudaththir ayat ke-39. Ada banyak tafsir yang menggolongkan golongan kanan di dalam surat ini adalah bermacam-macam. Ada yang berpendapat bahwa golongan kanan adalah orang yang semasa hidupnya tidak memiliki catatan tentang keburukan, yaitu mereka yang mungkin dari lahir sudah diambil kehidupannya oleh Allah. Itu juga mungkin banyak pendapat alim ulama mengatakan mereka juga termasuk golongan kanan. Walaupun terkesan tidak adil bagi mereka yang memiliki kehidupan, karena mau tidak mau harus terus berjuang sampai akhir. Namun bolehlah hal semacam itu dinisbahkan kepada mereka. Lalu yang kedua, golongan kanan adalah yang semasa hidupnya meskipun dia tidak berbaiat kepada Muhammad, meskipun dia tidak berbaiat kepada Islam, namun adalah mereka yang senantiasa selalu beriktikad baik, berbuat baik. Dan ini juga menjadi perdebatan, bahwa ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa kebaikan-kebaikan non-muslim, hati-hati yang baik dari non-muslim tidak mendapat balasan di akhirat. Mereka hanya mendapat balasan di dunia. Dan sekali lagi secara logika keadilan, di mana Allah memiliki wujud maha adil, dan ini juga sangat mencederai keadilan Allah. Wallahu alam. Namun tidak bisa dipungkiri, ini suatu fakta, sebuah realita, bahwa banyak juga yang berpendapat hal semacam itu, dan hampir mayoritas umat muslim itu berpendapat seperti itu. Dan mereka itu termasuk ke dalam golongan kanan, meskipun kebaikan-kebaikan yang mereka peroleh itu tidak didapat di dunia, tidak didapat di akhirat, tetapi didapatnya di dunia. Karena kebaikannya, karena itikat baiknya, karena hati yang baiknya, banyak juga dari mereka yang bersimpati kepada perjuangan Rasulullah pada saat itu, dan itu termasuk ke dalam golongan kanan. Meskipun terbagi lagi, terpecah lagi, bahwa orang non-muslim kebaikannya itu hanya didapat balasannya di dunia. Dan golongan kanan yang sangat jarang, dan mungkin ada semacam ketabuhan untuk ungkit-ungkit adalah bahwa golongan kanan ini adalah di dalam ajaran Syiah tentunya adalah mereka yang secara otomatis mendapat rahmat, secara otomatis mendapat petunjuk, secara otomatis mendapat perlindungan dari Allah. Ya tentu adalah bagi mereka sangat meyakini adalah ahlul bait. Jadi memang di dalam Syiah itu ada semacam Kristus, ada semacam penebusan dosa bagi mereka yang mempercayai kesahihan Imam Husain. Mereka akan ditolong dan otomatis termasuk ke dalam golongan kanan. Dan di zaman era keterbukaan semacam ini bukan suatu hal yang tabu untuk dikatakan golongan kanan. Mungkin kalau di dalam golongan Sunni adalah
sahabat-sahabat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain-lain itu juga termasuk golongan kanan. Jadi memang Allah seringkali menyatakan bahwa kebaikan, jalan yang lurus, keadilan itu selalu termasuk ke dalam golongan yang kanan. Dan kita menemukan ayat tentang golongan kanan ini untuk yang kedua kali. Itu sudah menjadi ciri khas Al-Quran. Banyak keajaiban di surat Al-Mudaththir. Kita akan banyak temukan nanti setelah ayat ini, bagaimana golongan-golongan kanan itu bersukacita di surga, bersukacita dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah persiapkan. Dan golongan kanan ini adalah termasuk logika etika, logika sosial, logika adab. Kalau kita belajar tentang fakultas adab, itu termasuk logika adab. Makanya ketika melihat seorang yang beragama tidak memiliki etika, tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, itu hal yang sangat patut dipertanyakan. Meskipun dia bergelar Habib di belakangnya, meskipun dia bergelar Kiai Haji di belakangnya, meskipun dia bergelar Profesor, Doktor, karena Rasulullah tidak memiliki gelar apapun di dalam tingkatan-tingkatan sosial pendidikan. Para nabi, apalagi yang namanya Muhammad, itu seorang yang sangat buta huruf. Namun secara logika etika, secara logika adab, secara logika sosial, bahjatnya itu di tempat yang paling tinggi, bahjatnya itu di tempat yang paling atas. Itu yang sangat tidak bisa dilawan oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun diejek-ejek, dilecehkan, diludahi, dilempari tai, seorang yang gila, tidak waras. Namun ketika berbicara tentang logika adab, logika etika, logika kesopanan, mereka bertekuk lutut. Apalagi nasabnya luar biasa besar, di belakangnya adalah kakeknya Abdul Muthalib yang sangat dihormati. Begitu. Masih berbicara tentang golongan kanan yang secara logika dasar adalah tentu yang bisa diterima secara umum adalah tentu mereka yang berhati baik, berpikir baik, berbuat baik, beritikat baik. Dan tinggal bagaimana Lanatullah membuat yang baik-baik itu tidak ada, hilang dari alam semesta, hilang dari muka bumi, sehingga yang ada adalah sebanyak mungkin golongan kiri, golongannya dia yang sudah bersumpah di hadapan Allah, sudah bersumpah di hadapan seluruh malaikat bahwa Adam itu tidak memiliki kepatutan untuk disembah, untuk dipuji. Salah satu logika di dalam Lanatullah adalah dia akan banyak membawa umat manusia ke dalam golongan kiri. Golongan, kalau di dalam logika agama adalah golongan sesat. Kita berbicara tentang logika agama, ya, bukan berbicara tentang logika sosial kemanusiaan. Kalau secara manusia itu tidak ada orang yang sesat, yang ada adalah orang yang tidak tahu. Karena dia tidak tahu, makanya secara logika sosial perlu diberitahu, bukan diteriak-teriaki sesat. Begitu golongan kanan. Sudah kedua kali kita menemukan tentang surat golongan kanan. Begitu banyak keajaiban di surat Al-Mudaththir. Pelan-pelan
kita akan telaah. Alhamdulillahirabbil alamin.